Salah satu prioritas pembangunan di tanah Papua adalah meningkatkan kualitas hidup rakyat Papua, salah satunya lewat pendidikan. Bagaimana manfaat dana otonomi khusus bagi pendidikan di Papua dan Papua Barat? Dana pendidikan di Provinsi Papua pada tahun 2013 mencapai lebih dari 300 miliar rupiah. Nilai dana pendidikan di Papua itu kemudian naik tajam hingga 1 triliun rupiah pada 2015. 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 2017, pendanaan di bidang pendidikan sudah mencapai lebih dari 1,6 triliun rupiah. Namun kucuran dana pendidikan besar belum sejalan dengan peningkatan program dan kualitas pendidikan di wilayah Papua. Lama sekolah rata-rata di Provinsi Papua berada pada angka 6,52 tahun, sedangkan di Provinsi Papua Barat mencapai 7,27 tahun. Adapun lama sekolah secara nasional mencapai 8,17 tahun. Hal itu menunjukkan program wajib belajar 12 tahun belum berjalan optimal. Di sisi lain, sejak tahun ajaran 2015-2016 hingga 2017-2018, Papua menjadi daerah dengan angka putus sekolah tertinggi jenjang pendidikan SD. Papua juga menjadi daerah dengan angka putus sekolah tertinggi di Indonesia untuk siswa baru pada jenjang yang sama. Bandingkan angka putus sekolah di Papua tahun ajaran 2017-2018 sebesar 0,62 dengan angka nasional putus sekolah sebesar 0,13. Angka putus sekolah paling banyak berada di 15 kabupaten di Pegunungan Tengah Papua, seperti Lanijaya, Tolikara, Yalimo, Jayawijaya, Puncak, dan Puncak Jaya. Ini ironi di tengah upaya pemerintah yang sejak 2013 telah mencanangkan gerakan anti putus sekolah. Dengan angka lama sekolah yang rendah dan angka putus sekolah yang tinggi, tingkat buta aksara di Papua dan Papua Barat masih tinggi. Data Badan Pusat Statistik tahun 2018 menyebutkan persentase buta aksara mencapai angka 13,8%. Dibanding Papua Barat, persentase tertinggi buta aksara ada di Papua, sebesar 24,48% atau sekitar 600.000 warga yang belum dapat membaca dan menulis. Sementara angka buta aksara nasional hanya 5,27% untuk kategori usia di atas 15, antara 15 sampai 44 tahun dan di atas 45 tahun. Tingginya angka putus sekolah pada pelajar usia dini terkait dengan persebaran jumlah sekolah yang tidak merata. Papua menjadi salah satu daerah dengan jumlah desa tanpa SD tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2014, lebih dari 4.000 desa di Papua tidak memiliki SD yang dekat dengan pemukiman. Menurut data BPS, 2.892 desa di Papua tidak memiliki SD, sementara 1.679 desa memiliki SD yang berjarak lebih dari 3 km. Jarak 3 km dengan topografi perbukitan dan sulitnya akses transportasi tentu menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat di pedalaman Papua untuk mengakses pendidikan dasar. Bagaimana fasilitas pendidikan di Papua kini? Jauh lebih baik, namun kesenjangan tetap ada. Merujuk data BPS tahun 2018, rata-rata bangunan sekolah dasar di kedua provinsi ini sebanyak 1.152 bangunan. Jauh dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 2.160 bangunan. Hanya lebih sedikit dari separuh rata-rata nasional. Kondisi serupa terjadi untuk jenjang pendidikan selanjutnya hingga perguruan tinggi. Pendidikan termasuk dalam dimensi membentuk indeks pembangunan manusia. Dalam laporan tahunan Badan Pusat Statistik maupun publikasi-publikasi lainnya, tercatat bahwa IPM di Papua dan Papua Barat terus meningkat. Tercatat rata-rata IPM Provinsi Papua sebesar 54,45 pada tahun 2010. Kemudian terus meningkat hingga mencapai 60,06 pada tahun 2018. Kondisi serupa terjadi di Papua Barat dengan IPM tahun 2010 sebesar 59,6, kemudian naik hingga 63,74 pada tahun 2018. Meski terjadi peningkatan, nilai IPM dari kedua provinsi itu ternyata masih berada di bawah rata-rata nasional. Di tingkat nasional, rata-rata nilai IPM berada pada angka 66,14 pada tahun 2010 dan mencapai 70,92 pada tahun 2018. Masih perlu mencari rumusan terbaik untuk membangun masyarakat di tanah Papua. Sementara berdasarkan data Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, hingga 2018 jumlah penduduk Papua dan Papua Barat yang menempuh pendidikan tinggi sebanyak 133.415 orang.
Ini belum termasuk mahasiswa yang belajar di luar daerah dan luar negeri. Sementara lulusan pendidikan tinggi lebih dari 12.000 orang pada 2018. Jumlah mahasiswa baru dan lulusan pendidikan tinggi di Papua meningkat setiap tahun. Dari sisi fasilitas, pendidikan tinggi di Papua semakin didukung oleh jumlah lembaga pendidikan dan tenaga pengajar yang semakin besar. Jumlah lembaga pendidikan di seluruh Papua mengalami peningkatan 40%. Sementara tenaga pendidik di institusi pendidikan tinggi turut meningkat. Dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah dosen di tahun 2018 bertambah lebih dari 800 orang.